Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Komen Ayak Menu Komenan. Fahwako minun. Biasa. Emang harus gitu ya? Nggak opening di stand up, nggak opening di YouTube harus harus gitu ya? Itu kan awalnya tuh kan gue bingung. Iya. Apa ya namanya? Nah karena pertamanya tuh gue mengomentari begitu ya plesetan. Jadi Alkomenu. Iya. Karena kalau Ustadz juga kan ada Al-Bogori, ada gitu yang dari asalnya dia berada kan, Ustadz kan. Nah ini berasal dari komentar-komentar. Awalnya kan gue bikin Alkomenu itu mengomentari komentar ke gua. Oh iya. Gitu, jadi mengomentari komentar begitu. Tapi kan gue nggak pernah ngomentarin lu. Ya enggak, akhirnya kan jadi podcast. Karena kemiskinan konten. Kalau ngomong sendiri kan kaku, Pak, agak susah harus ngapa. Iya. Itu kan Deddy Corbuzier juga awalnya sendiri, capek. Ingin sukses. Padahal pas gue nonton enggak gitu. Iya. Teman-teman, ini sekarang gue lagi ada di rumah Us. Tadi habis masuk ke kontennya Us. Kemarin tuh gue ketemu di Labuan Bajo. Jadi gue lagi iseng ke Labuan Bajo. Terus ternyata di pesawat itu ada yang minta foto sama pramugari. Gue bilang siapa nih? Enggak, bukan gue yang minta foto. Pramugari ada yang minta foto. Iya. Sama Uus. Pramugari minta foto sama Uus. Gitu. Tadi gue ngomong jadi apa, salah Bang? itu. Tadi gue ngomong apa ya, Bang? Ada yang minta foto sama pramugari. Salah. Wow. Ada pramugari minta foto. Sama siapa nih? Gue liat pakai kacamata. Wah, ternyata si Uus. Gue tegur, Us. Jawi, ngapain? Gue bilang lagi ngopi aja iseng di Labuan Bajo. Jadi gue kaget. Nah, Us sibuk apa sekarang? Gila. Untuk ukuran program Alkomenu ya ini salah satu program di channel lu. Alkomenu tuh tiba-tiba, gue sibuk apa sekarang, lu kontol lu gitu. Bener dah, gue kesel banget ini dengernya. Bener. Teman-teman, gue udah tertarik sebenarnya pengen ketemu sama Uus, cuman karena mungkin waktunya yang nggak ketemu ya. Gue tuh suka merhatiin Uus dari kasus-kasusnya yang dulu Habib Rizik, ya kan, terus ada kasus apa lagi Us? Kasus K-pop, ya kan, sampai masuk ke berita asing ya. Terus kasus kemudian mohon maaf masalah menikah itu kan, terus kasus lagi kemudian Uus bicara seakan-akan itu bukan masalah, mulai minum-minum di depan kamera gitu, mulai bicara bahwa aib itu bukan aib, terbuka saja gitu ya. Jadi sepertinya kami sangat berbeda gitu. Tapi kan berbeda bukan berarti tidak bisa berkawan ya. Betul. Sebenarnya lu ngelakuin ini pertanyaan standar dulu di awal ya Us ya. Ada nggak walaupun sedikit aja terbesit hubungannya sama kerjaan gitu? Maksudnya sepertinya ketika gue melakukan sesuatu kemudian besar, apalagi dengan menjadi diri sendiri, dan gue yakin bahwa itu menjadi kontroversi, akan menguntungkan diri gue. Sedikit aja terbesit. Nggak ada. Tapi lu tahu ketika lu melakukan itu akan menguntungkan, lu tahu dong? Enggak. Karena lu nggak tahu kerugian yang gue dapat ketika gue diboikot dan semua masalah gue, lu nggak tahu. Iya. Tapi ada nggak niat supaya memang heboh gitu? Nggak ada ya? Nggak. Kalau media tuh lebih kayak gini, kayak gue dibilangnya gue yang pansos kan, dibilangnya gue yang mencari nama biar nama gue tetap kesebut sama orang apa segala macem. Tapi masalahnya adalah gue cuma memberikan statement yang menurut gue buat nunjukin ke teman-teman gue, bro, gue tau lu banyak yang curiga dengan apa yang gue kerjakan di TV. Banyak teman-teman gue yang bilang kayak banyak, ya mungkin gue dibilang berubah karena gue nggak pernah nongkrong lagi dengan mereka karena gue punya. Mereka itu siapa? Teman-teman gue. Teman-teman mana? Banyak. Teman stand up kah? Teman-teman enggak teman-teman kampus, teman-teman sastra, teman-teman basket apa segala macam yang mungkin ngerasa kalau gue berubah setelah gue ada di TV. Bukan gue berubah, tapi kayak emang jadwalnya aja. Emang jadwalnya sepadet itu waktu itu. Jadi kayak terus yang paling bikin gue sakit hati kayak gue dinilai sama sih, bahkan sama teman gue sendiri. Dinilai sama gimana maksudnya? Jadi kayak, lah Us, lu mau udah kenal TV, udah kenal ini artis udah lah, lu mau bakal berubah orangnya gini-gini kayak. Gue pengen ngejelasin, cuman waktunya kayak gue lagi capek juga gitu. Kayak apa yang membuat gue harus nunjukin ke mereka kalau gue masih Uus yang sama gitu doang. Hubungannya dengan vulgar di media sosial? Vulgar dalam arti? Oh, lu kalau nggak suka lu ngomong aja. Ya itu salah satunya. Dengan bahasa yang kasar ya? Iya, karena itu gue. Lu emang kayak gitu? Iya, di tongkronganku gue begitu. Banyak orang yang ya teman-teman gue kecewa lah kayak
kenapa sih Us lu tuh di TV udah mulai ke TV-TV-an, lu udah mulai gini, lu udah mulai kehilangan jati diri lu, apakah benar semua orang yang sudah masuk TV akan berubah apa segala macam. Gue jujur gue bingung, gue juga depresi dengan pekerjaan gue gitu, karena ini bukan cita-cita gue, tapi gue harus nerima ini sebagai rasa bersyukur gue dengan menjalani apa yang sudah gue dapat gitu kayak. Dan gue nggak mau kayak cuma gara-gara kata orang kayak jangan inilah, jangan begitulah, nanti kalau begini ntar hasilnya begini gitu. Dan gue nggak mau, gue nggak bisa bilang lu buruk sebelum lu ngakuin buruk ke gue. Misalkan kayak orang lain bilang kayak Zawin brengsek gitu, sebelum lu brengsek sama gue ya gue nggak bakal brengsek sama lu gitu. Jadi kayak gue nyoba ada di industri gue ini segala macam sampai akhirnya gue bilang ya udah, ya mungkin ya emang ini sistemnya gitu. Karena gue masih bisa menemukan orang-orang yang baik kok di situ, gue bisa menemukan orang-orang yang idealis di situ. Di entertain gitu. Jadi gue kayak nggak bisa bilang kalau orang-orang yang busuk, enggak, sistemnya yang busuk. Karena gue masih bisa melihat orang-orang baik di situ, orang-orang idealis, orang-orang berpikir, orang berkarya di situ. Terus gitu. Dengan itu hubungannya dengan lu memutuskan untuk vulgar di media sosial adalah vulgar ini dalam arti apa? Lu ngomong kayak ya hal yang bikin lu kena kasus. Ya lu tahu gue, lu maksudnya lu kenal gue secara personal apa segala macam gitu. Ketika ada satu teman gue Cina banyak, tapi ketika ada satu teman gue yang Cina nyebelin, bukan berarti gue bilang ya bunuh Cina, gitu. Itu doang yang gue nggak setuju. Ya kalau lu mau tujukan ke satu orang, jangan ke semua. Jadi kayak teman-teman gue Cina yang baik juga banyak gitu, yang nolong gue, yang ngobrol sama gue apa segala macam. Cuma sekedar itu kayak, dan itu bagian dari diri gue yang terdalam gitu. Gue pengen nyampein ke teman-teman gue yang berbeda sama gue kayak, enggak, gue belain lu gitu. Gue berbeda tuh maksudnya rasnya, entah agamanya atau sukunya gitu. Gue pengen ngasih tau kayak, nggak, karena banyak banget nih Win di waktu zaman itu kayak public figure ngamanin kerjaan mereka doang. Mereka nggak mau bersuara buat kita semua. Kita siapa? Ya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang minoritas apa segala macam gitu kayak. Semua kita semakin takut karena punya traumatis 98 apa segala macam gitu, dan hal itu terjadi lagi. Terus kayak gue cuma bisa bilang kayak ya ini cuma ini yang bisa gue kasih gitu. Dan blessingnya adalah di balik semua itu ya teman-teman gue yang lama yang selama ini mungkin cuma nganggap gue sebagai badut ya di TV gitu, yang udahlah Usma takluk sama duit gitu, Usma takut lah sama image dia apa segala macam, semua terbantahkan sih Win. Memang harga yang dibayar mahal. Apa tuh? Ya nominal, nama baik, apa segala macam. Ya udah nggak masalah. Nama baik lu jadi kenapa? Ya saat itu ya jadi nggak ada TV yang mau nge-hire gue lagi. Karena takut atau bagaimana tuh? Ya karena takut diserbu. Iya. Beneran nyata itu ancaman serbu itu. Nyata. Kasus gue semuanya bukan demi gue. Kan begini, kalau misalnya gue bilang kayak gini gimana, Gus? Lu nganggap diri lu benar ya dong? Gue nggak nganggap diri gue benar kok. Masalahnya itu dengan lu ngomong kayak gitu tujuannya apa? Gue cuma mengasih kebaikan ke teman-teman gue tuh nggak pernah pengen nolong orang jauh. Artinya kan apa yang dilakukan oleh si orang yang lu tuduhkan itu kan lu menganggap bahwa dia salah, ya kan? Ya kalau misalkan lu dalam perspektif kayak, ya kan ini kita serang menyerang itu kan berarti antara benar dan tidak kan? Iya nggak sih? Bukan masalah tidak cocokan, soal cara. Maksudnya kalau lu nanya itu ke gue, itu juga bisa berbalik ke beliau, bukan? Maksudnya? Dengan cara yang lain. Lu bisa nunjuk cara ke gua, kayak lu bisa bela cara yang lain dong Gus. Ya beliau juga harusnya bisa dong. Berarti artinya lu dan dia nggak ada bedanya dong. Betul. Mengakui itu ya? Iya, makanya gua bilang kayak banyak orang yang mau ngejebak gua kayak, kalau misalkan dia balik ke sini nggak apa-apa, silakan, gua nggak pernah ngelarang kok. Siapa gua? Semua orang berhak hidup dengan semua prinsipnya masing-masing. Berarti let's agree to disagree gitu. Yes. Dan gitu. Kalau misalnya hal itu terjadi lagi, lu akan melakukan ini lagi? Mungkin. Kemungkinannya berapa persen? Gue sih belum tahu berapa persennya. Cuman dari situ gue sadar kalau banyak pembelajaran dari kasus-kasus gue kayak ada beberapa hal yang nggak usah dilawan. Karena? Ya karena nggak seimbang. Udah kegedean. Bukan maksudnya nggak seimbang. Ini bukan soal nalar, Tapi? Ini soal kuat-kuatan power. Ya nggak bisa lah.
Jadi nggak usah dilawan aja, udah nyerah aja gitu. Ya udah, kita kuat-kuatan power aja, nggak ada yang bisa dilawan dari hal-hal kayak gitu. Oke, itu kan hal prinsipil ya. Iya. Ya. Kalau bicara K-pop, kenapa tuh bisa ada kasus sama K-pop? K-pop itu gue udah pernah cerita sih, ini kayak triggernya tuh salah satunya adalah gue kan banyak belajar dari konten-konten gue sering banget bercanda-bercanda soal jokes-jokes bapak-bapak orba lah apa segala macam yang ngerendahin manusia, ngerendahin perempuan salah satunya gitu, yang apa ya, gue tahu lu udah nikah tapi lu masih yang sana sini yang kuncinya adalah sebenarnya gue belajar dari mereka ya, jadinya kayaknya gue pengen nyari cewek yang gue nafsu deh gitu. Oke. Dan gue melihat banyak sekali head comment ke bini gue yang saat itu mungkin mereka nggak tahu kalau dia lah dalam kondisi penyembuhan gitu. Head commentnya misalnya? Iya, perek, perempuan murahan, apa namanya? Oh ini tipe seleranya Uus, murahan banget gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang lu rasa gimana? Ya gue marah lah. Karena kenapa? Karena gue bareng sama dia, gue tahu siapa dia, gue tahu prosesnya dia, gue tahu apa yang dia lawan, apa yang dia coba buat pertahankan, gue tahu semua. Dan nggak semua perempuan diciptakan cantik dan seksi, Win. Masalahnya itu. Poinnya adalah lu nggak bisa nutupin apapun dari bini gue. Mukanya bakal tetap sensual. Oke ya, itu self claiming sih ya. Iya, buat lu. Ya buat gue. Ya itu buat gue. Dari wajahnya sensual, dari tubuhnya pun akan tetap menonjol. Nih mau gimana? Okay. Yang kita bela selama ini kan kayak, oh ya udah, lu sudah sesuai dengan syariat lu, itu sudah cukup. Kadang-kadang gue suka kasihan, lu tuh teman-teman gue, cewek-cewek yang lu sudah menutup syariat lu apa segala macam, gue bangga sama lu. Tapi tolong, buat suami-suaminya, tolong sayangin dia juga dong. Jangan lu cuma butuh dia sebagai trofi. Sebagai lu dibilang sebagai, oh lu pinter nyari istri. Jangan dong. Lu sayangin dia lahir batin. Jangan cuma, oh iya ini lu bawa ke kondangan, lu pamerin ke orang-orang, iya ini, oh pinter ya nyari cewek yang soleha apa segala macam. Tapi lu jajan di luar. Jadi menurut tuh untuk cari istri itu, jadi cari istri yang seperti apa jadi menurut lu kalau kayak gini nih? Kalau gua gini, lu cukup berdamai dengan apa yang ada di hati lu gitu. Dan pertimbangan itu pun harus disertai dengan masa lalu lu, proses hidup lu gitu. Gua seumur hidup gua tidak pernah menyentuh perempuan berhijab. Tidak pernah, Win. Karena kenapa? Karena gue tau orangnya nafsuan gue. Mau teman-teman gue bilang kayak, Us bisa itu, bisa. Dia cuma kedok doang. Gue cuma mau ngasih tau lu doang. Kalau lu memilih untuk seperti itu silahkan. Gue tidak pernah melarang lu. Tapi kenapa lu iseng sama gue? Gue nggak mau, gue lu paksa. Gue nggak mau ketika dia entah dia bersyariat karena emang orang tuanya yang nyuruh, atau emang karena dia ketemu traumatis, akhirnya hal itu yang bisa menenangkan dia, gue nggak pernah tahu. Tapi intinya semua perempuan itu berhak buat dicintai dan disayangi sepenuh hati oleh satu orang laki-laki. Jadi kayak apa ya, kadang-kadang gue suka miris gitu. Hati gue suka kayak apa ya, kayak lu kan perempuan, lu tahu rasanya ditolong, lu tahu rasanya dibantu, lu tahu rasanya disupport. Tapi kalau ngejatuhin perempuan lain yang karena tidak satu golongan denganmu, padahal lu sama-sama perempuan. Lu sama gue berbeda secara prinsipil, tapi lu bisa ngobrol satu meja sama gue tanpa ngomongin dari belakang. Bisa begini kita. Kenapa lu nggak daripada lu ngomongin hal kayak gitu yang guanya pengen marah, tapi gue pengen di sisi lain gue nggak pengen ini semata-mata cuma karena ngehina orang yang gue sayang. Karena selama ini gue di tongkrongan, mak gue dibilang jablay, gue ketawa-tawa gitu, ngerti gak sih? Dilematis kan jadi gue kan gitu. Jadi kayak ya kalau gue mau mukulin, gue harus mukulin semua dong. Dari teman-teman gue, dari apa segala macam. Jadi gue berpikir kayak gimana caranya gue tetap bisa menyampaikan ini, gue bikin isu sendiri aja udah. Dari hal yang gue lihat. Jadi kan gue pernah lihat kayak fans-fans K-pop yang berhijab dipeluk-pelukin gitu. Dipelukin gimana? Sama artis idolanya. Gitu. Dan gue selama ini kayak ya udah sih gitu, orang jarang-jarang. Jadi akhirnya karena lu dapat komen seperti itu, lu balas dengan tweet seperti itu. Iya. Tujuannya menyakiti itu. Memang karena lu sama-sama perempuan, bro. Tapi kan lu kan masalahnya di situ yang gue lihat ya. Iya. Lu mengeneralisir.
Nah, gua gini Win, gua di saat itu gua sedang pekerjaan lagi padat-padatnya dan lu nggak tahu apa yang gua lakuin buat istri gua, apapun mungkin saat itu lu nggak tahu. Iya. Dan orang juga nggak tahu. Kan? Betul, memang. Outputnya ya tweet itu. Betul. Gitu. Tapi masalahnya lu juga nggak sadar kalau perempuan-perempuan itu juga mengeneralisir cewek-cewek kayak Bunda. Iya. Tapi jadi serangan lu itu mungkin ya bisa nggak gue bilang kurang tepat sasaran karena terlalu banyak yang lu serang. Biarin, nggak apa-apa. Terlalu banyak orang yang lu serang yang sepertinya tidak semua dari mereka juga nyerang istri lu gitu. Ya gue tahu. Tapi tetap berarti lu melakukan itu dengan semua kesadaran ini ya? Iya. Gue tahu. Ya gue yakin ya tujuannya untuk kepuasan pribadi berarti. Bukan kepuasan pribadi, kalau lu ngomongin kepuasan kesannya kayak gue pengen senang dari situ. Enggak, gue pengen coba kayak lu melakukan hal yang sama dengan cewek-cewek yang mungkin tidak sama kayak lu. Lu mengeneralisir cewek-cewek yang bertato, lu mengeneralisir gitu kayak seolah-olah mereka hidupnya fine-fine aja gitu. Ya kalau lu tidak mau cerita soal siapa diri lu mau tidak mau berbagi rasa sakit lu, ya itu urusan lu. Tapi buat satu perempuan yang coba gue tolong, gue udah bilang kayak gini. Gue tidak pernah bisa menolong semua perempuan, tapi gue bisa nolong satu. That's it. Kalau dulu kan ya, Ernest itu ngajarinnya kalau nggak suka blok aja. Gitu. Maksudnya ada nggak maksudnya pilihan orang-orang yang hate speech kayak gitu, hate comment kayak gitu, lu blok-blokin? Gue akuin saat itu gue gimana ya? Masalahnya lu tidak pernah merasakan hal yang gue rasain. Ya. Betul kan? Kayak bagaimana fame itu menjaring orang-orang yang kadang-kadang cuma menganggap kita sama seperti yang lain. Gimana? Menganggap seperti sama seperti gimana? Iya, kayak misalkan kayak gua nikahin bini gua karena apa? Karena kecelakaan, padahal itu gua niatin. Terus kayak iya. Kayak ketika orang sudah melakukan kesalahan, mereka berlomba-lomba buat nunjukin seberapa baik mereka dengan santunan atau pergi umroh atau segala macam. Gua bertato. Gua tuh udah ngasih kode, jangan atur hidup gua. Oh, berarti ini apa ya? Simbol perlawanan gitu. Iya. Tato ini dengan cara ngomong lu. Perlawanan itu nomor 2. Kalau buat bini gua, tato itu nomor 2. Perlawanan itu nomor 2. Nomor satunya kalau misalkan bertato masuk surga gua sama lu, kalau gua bertato masuk neraka gua sama lu. Sesayang itu gua. Berarti lu tatoan ini buat istri lu? Bukan buat istri gua. Kalau misalnya buat istri gua mah cuma ini doang dong gambarnya. Cuman ini kan ada gambar lain. Iya. Tapi kalau yang lain kan lu emang pengen tato gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak gua nggak pengen kayak lu berarti ngasih istri lu sebagai pembelaan dong untuk lu bertato. Ya memang gue pengen bertato dari dulu. Cuman kebetulan gue tergerak karena satu dan lain hal untuk satu perempuan. Gue pengen ada satu perempuan yang ngerasa beruntung pernah dicintai segitunya sama laki-laki. Tapi sebelumnya lu pernah menyakiti perempuan kan? Pernah. Makanya dari itu kayak semua masalah ini gue terima dengan lapang dada, dengan proses yang sebenarnya solusinya bisa sangat gampang, Win, apalagi di dunia industri ya. Sangat gampang. Solusi apa nih? Ya, apapun. Dengan pura-pura baik depan kamera, dengan sopan depan kamera, gampang. Tapi bukan itu yang mau gue tunjukkan ke istri gue. Jadi salah nggak sebetulnya pura-pura baik depan kamera? Kalau itu emang lu nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi kalau lu lebih brengsek daripada gue, itu yang masalah. Gue nggak bilang salah, itu yang masalah. Oh, itu nggak salah, tapi mungkin masalah untuk pribadinya begitu. Iya. Tapi nggak salah secara umum. Nggak, salah. Terserah, gitu maksudnya gue kayak terserah lu mau bangun image lu kayak lu family man apa segala macam. Terserah, itu hak lu, gue bilang. Cuman kalau itu imbasnya nggak ke gue, nggak masalah. Yang dituduh settingan tuh gue, yang dituduh lebih brengsek daripada lu tuh gue. Tapi gue tahu betul lu kayak gimana. Tapi masalahnya gue selalu bercerita soal teman-teman gue kasih platform buat teman-teman gue buat cerita tentang siapa dia, tentang lingkungannya. Tapi lu tidak sama sekali membela gue, gitu. Itu masalahnya. Mungkin kalau lu kenapa-napa, gue bisa cerita hal lain gitu, yang gue lihat dari lu. Tapi lu gak mungkin bisa ngomong itu ke gue. Lu siapa nih? Lu gua maksudnya? Enggak. Ya lu yang orang itu, iya. Ya lu bisa. Gue kaget juga iya, kalau misalnya lu ngomong ke lu. Kalau lu emang sebaik itu ya tunjukin, gue emang gak masalah gitu. Cuman masalahnya kayak ketika itu akhirnya berimbas ke gue, terus orang nuduh gue gini-gini segala macam, lu pasti bakal diem aja kok. Tapi ketika lu kenapa-napa, gue pasti ngomong. Karena dia selalu dekat dengan pujian sampai dia lupa kalau lu sering makan martabak, lu jadi nggak tahu rasa martabak kayak apa. Pas temen lu bilang, anjing martabaknya enak nih, lu nggak tahu rasanya apa.
Begitu juga dengan orang kayak gitu, lu harus pujian sampai mungkin bias mana yang memuji betul-betul, mana yang tidak gitu. Nah, lu kan orangnya terbuka nih sekarang ya. Iya. Kalau gua lihat sih perkembangannya ya jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Betul. Ya kan? Betul. Jauh sekali. Betul. Jauh lebih terbuka, jauh lebih berani untuk ngeluarin apa yang betul-betul ada di hati begitu, ya kan? Entah positif entah negatif. Lu nyaranin nggak untuk melakukan hal yang sama ke orang lain? Enggak. Oke. Enggak. Kenapa? Buat apa? Yang gue ceritakan semua di video gue itu proses hidup gue. Kalau lu mau ngambil esensinya silahkan. Itu lu yang pilih. Lu mau cuma cari bercandaannya doang, milih receh-recehnya doang, ambil silakan. Jadi terserah lu mau terbuka kayak gua ya sok mangga. Kalau nggak terbuka juga ya sok mangga. Selama itu nggak ada hubungannya sama gua gitu ya. Iya. Berarti emang betul-betul media sosial itu ya cuman untuk bilang kalau gua nih seperti ini gitu. Iya. Nggak ada yang ayo lu seharusnya kayak gua gitu. Enggak. Oh, sok aja. Gitu ya? Dan pada akhirnya orang-orang yang mungkin punya keresahan yang sama gua, masalah yang sama, apa segala macam, yang ngerasa sendirian, akhirnya terwakili. Udah, gua nggak butuh mewakili seluruh orang di dunia, bro. Yeah. Tapi gua penting untuk beberapa orang, itu yang penting. Kalau gua pengen nyenengin semua orang, gampang. Nyenengin semua orang tuh gampang, bro. Gimana tuh? Jadilah panutan. Dan lu nggak mau jadi panutan? Ya? Dan lu juga pasti dipanut. Terbukti dengan subscriber dan followers lu. Cuman masalahnya kalau lu nganggap gua panutan, ya lu nonton semua video YouTube gue. Lu nonton semua tentang gue. Lu dengar semua cerita gue. Fair. Pasti ada. Iya, maksud gua itu fair. Maksudnya kenapa gua nunjukin semua aib gue biar fair. Ketika lu suka sama gue ya emang gue begitu. Begini. Aib itu kan sesuatu yang seharusnya tidak dikeluarkan. Definisi aib ya. Ya nggak sih? Kan lu mengklaim diri lu bahwa aib lu udah bukan aib lu lagi gitu, karena ya udah gue ceritain gitu kan. Sedangkan batas toleransi aib seseorang itu pasti beda kan. Betul. Ya nggak? Masih ada nggak sih aib yang belum lu ceritain? Ada. Dan lu nggak mau ceritain? Ada. Orang bilang ke gue kayak, lu jujur banget apa segala macam. Hal yang gue tampilin di sosmed apa segala macam, itu belum 100% gue. Masih ada lagi yang buruknya lagi yang buat lu hanya untuk lu gitu, konsumsi pribadi. Betul. Gitu. Tapi yang itu emang sifatnya yang aib-aib kayak gitu tuh kayak ada beberapa bagian dari tubuh lo, mungkin dari kemaluan lo apa segala macam yang nggak bisa dilihat, cuma bagian itu doang. Sedikit banget. Sedikit sesuatu yang buruk yang nggak mau lo omongin tuh sedikit banget. Iya kayak kontol sama pantat udah. Ya udah itu cuma tinggal itu doang. Tapi kan ada orang yang menganggap bahwa udel itu adalah aib. Yeah. Ada yang menganggap sampai lutut, ada yang menganggap sampai mata kaki, bahkan ada yang sampai leher, bahkan matanya aja gitu. Menurut lu lebih baik terbuka sehingga cuman sempak dan cuman titit sama pantat yang ditutup, atau ditutup semua? Mana yang lebih baik menurut lu? Kalau gue sih, kalau lu nyamannya pantat sama, menurut lu cukup untuk menutupi kontol sama pantat lu, itu aja udah. Tapi kalau menurut ada orang yang menurutnya cuman lebih baik menutupi semuanya? Ya itu kan lu, kenapa lu ngatur gue? Enggak, dia gitu, nggak masalah. Nggak pernah masalah, gue tuh nggak pernah masalahin gitu. Misalkan kayak, kalau gue nutupnya cuma segini, ya sok aja. Sok, gitu. Lu juga mau berkawan dengan orang-orang itu? Ya elah, gitu mah. Itu yang nggak pernah gue tunjukkan ke orang. Kenapa? Karena menurut lu itu aib? Bukan. Yang tadi itu dua itu. Karena jatuhnya kalau buat orang-orang kayak gue, teman-teman sama mereka jadi kayak pencitraan, bro. Oh iya, ternyata gini. Enggak, lu tanya aja anak stand up. Ada yang nonton gue bercadar apa segala ada. Iya ada. Terus gue tanya kayak, gue nggak apa-apa kan kayak gue gini. Enggak bang, gue mah di sini cuma pengen nonton lu doang. Gue cuma pengen kehibur. Mungkin dengan pilihan-pilihan yang gue pilih ada beberapa hal yang nggak bisa gue lakukan, tapi bisa lu lakukan dan gue seneng itu. Udah. Oke, pertanyaan terakhir nih, Us. Dari sekian banyak komentar yang buruk gitu. Oke. Komentar yang paling buruk dong, gue pengen tahu yang menurut lu paling ngena banget ke lu gitu. Udah sering sini juga. Apa tuh? Udah sering pertanyaan kayak gini, udah sering. Jawabannya tetap sama. Apa tuh? Iya, apa tuh? Semua masalah settingan, sama kayak lu tadi. Dari awal lu nanya ke gue, semua kontroversi gue adalah sekelibat untuk gue nggak bilang untuk fame.
terbesit sedikit di hati, karena gue yakin itu enggak. Karena kita stand up comedian lebih tidak suka hal-hal kayak gitu kan. Betul. Kebanyakan kita. Iya. Kalau gue sih taunya semua. Salahnya gue cuma masuk TV. Kalau setahu gue tuh semua, jadi gue nggak mungkin nanyain pertanyaan itu, lu salah nangkep juga nih kalau gue nuduh lu. Iya, maksudnya salahnya juga cuma karena gue masuk TV. Jadi hal yang paling menyakitkan ketimbang orang maki-maki anak dan istri adalah bilang kalau itu semua settingan. Itu yang paling sakit itu. Iya, itu berarti Cio nggak real. Pernikahan gue nggak real. Kesetiaan gue selama hampir 5 tahun ini nggak real. Tapi kan walaupun lebih banyak yang memuji daripada yang mencaci ya. Kapan? Oh enggak? Kapan? Enggak di kolom komentar gitu kan? Iya, itu terjadi kayak baru setahun 2 tahun lalu. Sebelumnya? Dan dulu biasa aja? Terbiasa akhirnya? Ya akhirnya kenapa, salah satu kenapa alasan gue bilang kayak biasa aja ya. Pertama adalah apa yang gue lakukan adalah hal yang sebenarnya gue lakukan sehari-hari, itu adalah biasa aja. Apa yang gue tweet apa segala macamnya itu bacot gue sehari itu adalah biasa aja. Dan kayak gitu-gitu jadinya kayak hinaan ke anak, ke istri, kayak gak bakal ada habisnya. Dan dari pengalaman gue, orang yang gue samperin, aduh bro, gak pernah ada orang yang bener-bener menyakiti. Jadi sama kayak gue gini deh, kejadiannya kan gue dikejar-kejar orang, gue dibenci orang karena gue ngatain sesuatu, bener bukan? Atau gue karena gue berstatement sesuatu, bener bukan? Dan ternyata di balik itu gue lagi banyak masalah, entah depresi, entah gue dinilai apa segala macam, banyak di kepala gue. Akhirnya gue kayak fuck lah anjing gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Ternyata orang-orang yang gue temui sama. How can you hate that? Ternyata mereka ada yang adanya masuk rumah sakit, ada yang orang tuanya ternyata toxic parent lah gitu, yang abusive apa segala macam. Ya ternyata ya sebenarnya gue bilang ya kita tuh nggak ada bedanya. Kalau komentar bukan apa-apa, sekedar mengingatkan, itu gimana Gus? Nggak bakal gue denger. Nggak bakal lu denger, sekedar mengingatkan. Nggak. Lu benci dengan komentar itu atau gimana? Gue sangat benci. Sekedar mengingatkan. Iya. Benci. Kenapa? Iya. Karena gue nggak tahu hidup lu. Iya. Gue nggak tahu di balik itu lu ternyata juga tukang selingkuh. Iya. Lu suka mukulin istri lu rampok, lu maling. Gue nggak tahu. Masalahnya itu. Berarti inti dari obrolan kita malam ini urusan masing-masing. Yes. Begitu ya? Tidak ada satupun nyawa yang gue ambil dengan apa yang gue lakukan. Dan lu juga merasa bahwa lu gak mencampuri urusan orang lain? Tidak. Gue gini, kayak kadang-kadang orang suka lupanya semua statement gue itu sifatnya reaktif. Gue bereaksi akan sesuatu gitu. Ya. Jadi urus aja urusan masing-masing. Itu juga alasan kenapa gue betah tinggal di Bali. Terima kasih banyak Zalin. Ini dia Uus. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.